Tiga senjata mematikan timnas Indonesia U19 yang harus dimaksimalkan saat menghadapi Moldova. Pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong wajib memaksimalkan sejumlah senjata mematikan milik timnya ketika melakoni laga uji coba kedua melawan Moldova U20. Senjata mematikan timnas U20 ini sudah terbukti mampu menjadi kunci kemenangan mereka saat berjumpa Moldova pada pertemuan pertama Selasa 1 November lalu. Pada pertandingan itu, pasukan Sintayong sukses menang dengan skor 3-1 lewat gol Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand. Meski sempat tertinggal 0-1 pada awal babak pertama. Menurut jadwal laga uji coba kedua timnas Indonesia U20 versus Moldova bakal diselenggarakan pada Jumat 4 November malam. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terbukti memiliki keunggulan khusus dibanding Moldova U20. Keunggulan ini patut dimaksimalkan untuk meraih hasil positif pada pertemuan selanjutnya. Berikut 3 senjata mematikan milik timnas Indonesia U19 yang harus dimaksimalkan ketika berjumpa Moldova pada pertemuan kedua. Yang pertama, serangan balik cepat. Salah satu keunggulan yang patut dimaksimalkan Sintayong untuk menghadapi pertemuan kedua melawan Moldova U20 ialah kecepatan para pemain. Pada pertemuan pertama timnas U20 Indonesia beberapa kali mampu merepotkan warisan pertahanan Moldova U20 via skema serangan balik cepat dari sisi sayap. Ada beberapa nama pemain yang bisa diberikan tugas khusus mengeksekusi skema ini, mulai dari Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand, hingga Hoki Caraka. Ketiga nama ini terbukti memiliki kecepatan yang bisa diunggulkan saat menghadapi barisan pertahanan Moldova yang lebih mengandalkan postur tubuh. Yang kedua, permainan bola-bola pendek. Selanjutnya, aspek kedua yang menjadi keunggulan skuad Garuda Nusantara julukan timnas U20 Indonesia ialah bermain bola-bola pendek. Pergerakan cepat dari kaki ke kaki bisa jadi keunggulan. Hal itu tampak pertemuan pertama, terutama ketika masuknya Zanadin Faris yang semakin memperkuat sektor lini tengah. Selain Zanadin Faris, timnas U20 Indonesia juga punya Arkan Fikri yang mampu mengatur ritme permainan. Sisi ini patut dimaksimalkan Sintayong. Dengan menjaga ritme permainan, bermain lebih sabar dan mengalirkan bola secara baik, bukan tidak mungkin timnas U20 Indonesia menciptakan peluang lebih baik. Yang ketiga, lemparan jarak jauh Robby Darwish. Senjata mematikan ketiga yang juga dimiliki timnas U20 ialah lemparan jarak jauh yang biasa dilakukan oleh Robby Darwish. Pada pertemuan pertama, Robby Darwish beberapa kali menciptakan peluang emas di depan gawang Moldova U20 via kemampuan tersebut. Bahkan kiper Moldova U20 sempat gagal mengantisipasi bola ini sehingga Muhammad Ferrari mendapat hadiah untuk menceploskan bola dengan mudah ke gawang lawan. Dengan demikian, skema lemparan jauh dari sisi lapangan bisa menjadi salah satu senjata yang diandalkan anak asuh Sintayong ketika menghadapi kebuntuan. Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20. Ujian keempat Garuda Nusantara. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 sudah dirilis. Laga akan dilangsungkan pada Jumat 4 November 2022 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan menggelar 4 laga uji coba selama menjalani pemusatan latihan TC di Turki. Sejauh ini, timnas Indonesia U20 sudah melakoni 3 laga, yakni kontra Çakalilakli Sport, timnas Turki U20 dan Moldova U20. Pada laga uji coba perdana melawan klub lokal,
Cakalilakli Sport berlangsung pada Senin 24 Oktober 2022. Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 menang dengan skor 2-1. Pada Rabu 26 Oktober 2022, Timnas Indonesia U20 harus tumbang di tangan Timnas Turki U20. Selanjutnya di partai ketiga yang dilangsungkan pada Selasa 1 November 2022, Timnas Indonesia U20 menang dengan skor 3-1 atas Timnas Moldova. Laga melawan Moldova tidak hanya digelar sekali, melainkan 2 kali di pertandingan uji coba keempat. Pertemuan kedua antara Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 bertempat di lokasi yang sama pada Jumat 4 November 2022. Menjelang laga tersebut, Garuda Nusantara memiliki bekal positif usai menang di pertemuan pertama mereka. Namun, terdapat beberapa pelajaran yang juga harus diambil anak asuh Sintayong dari laga sebelumnya. Hal tersebut agar kesalahan di pertemuan pertama tidak lagi terulang. Ditambah perbedaan postur antara Timnas Moldova U20 dan para pemain Timnas U20 Indonesia terbilang cukup signifikan. Namun dapat terbukti perbedaan kualitas masih diungguli Garuda Nusantara. Tentunya kemenangan akan menjadi satu hal yang sangat amat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri Timnas Indonesia U20 menjelang 2 turnamen besar yang akan mereka jalani. Dua turnamen tersebut yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 sendiri akan diadakan di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sementara Piala Dunia U20 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Laga panas antara Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20 ini bisa disaksikan di Antv pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat.